Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B dalam praktikum Bioinformatika Departemen Biologi Universitas Andalas. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai cara melihat protein secara 3 dimensi. Itu menggunakan dua website. Yang pertama yaitu NCBI dan yang kedua menggunakan protein data bank atau PDB. Dan dari masing-masing website ini itu memiliki dua software. Yang pertama yaitu Chimera dari PDB dan yang kedua CN3D itu dari NCBI. Baiklah, sebelum memulai masuk dalam materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya Yola Tisajani dengan BP 2110422020. Selanjutnya dengan BP 2110421030. Saya Indra Lestari dengan NIM 2110427002. Saya Khairan Nisa dengan BP 2110422034. Baiklah, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mencari suatu protein menggunakan website Protein Data Bank. Kita ketik di sini singkatannya ada PDB, RSCB, PDB. Ke homepage saja kita langsung. Nah, seperti inilah tampilan dari bagian lobby atau home dari RSCB, PDB. Terus langsung kita ketik saja, itu yang pertama. Kita akan mencari protein 1-PL. Langsung di enter. Tunggu dulu. Nah, kira-kira seperti ini tampilan secara umum dari untuk penyampaian informasi dari suatu protein. Nah, seperti yang dapat kita lihat itu terdapat nomor doi-nya, terus juga terdapat informasi dari klasifikasinya yaitu serin esterase, terdapat dalam organisme apa protein ini, itu disebutkan Cavia porcellus, terjadikah mutasi di proteinnya atau tidak. Nah, seperti ini tidak ya. Terus terdapat membran proteinnya atau tidak, ternyata terdapat membran protein. Untuk melihat struktur secara 3D-nya dapat kita ketik kita klik di bagian sini atau di atas ini juga bisa. Kita tunggu tampilan awalnya kira-kira seperti ini. Kan ini masih terlihat tidak ada perbedaan signifikan, jadi kita agak susah gitu melihatnya. Nah, jadi untuk solusinya di bagian bawah, di kanan bawah ini kita ganti menjadi NGS. Kita tunggu. Nah, jika sudah kita ganti settingannya dapat kita lihat ini gen proteinnya warna-warni ya. Jadi lebih mudah dibedakan dalam bentuk warnanya. Terus untuk style ini, style benang khusus ini juga bisa diganti-ganti dan untuk kartun, backbone, seperti ini. Terus surface seperti batu, face fill. Nah, yaitu bentuknya seperti ini. Lanjut ke bentuk glycoris. Nah, seperti spon, tapi sebenarnya ini gen proteinnya. Satu lagi tadi dalam bentuk line atau garis-garis. Ini buat mengganti stylenya sudah saya tunjukkan. Terus ini pembagian warnanya itu bisa rainbow, bisa dari warna chain-nya. Terus ada elemen, residu, molekul type, ada dari B vektornya, terus masih ada 3 lainnya. Selanjutnya, untuk informasi lebih lanjut, dapat kita lihat di sini ada anotasi gen protein ini. Nah, ini lumayan banyak ya anotasinya. Kita scroll terus ke bawah. Nah, jadi gen ini terlibat di
semua ini. Lanjut ke ini tuh eksperimen yang melibatkan dari gen protein 1 BTL atau RP251. Terus jika ingin mengetahui bagaimana urutan sekuens gennya dapat kita klik di sini. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, banyak garis-garisnya. Dan untuk melihat urutan hurufnya dapat kita zoom aja, zoom in. Nah, nanti di atas ini ada berbagai macam huruf, dan ini bisa kita geser-geser. Ini urutannya bisa banyak ya, dari ratusan, bahkan ribuan juga, atau jutaan juga ada. Nah, ini urutannya. Kalau mau lihat keterangannya, bisa kita lihat di bagian sini. Ini tuh garis-garisnya dilihat dari apa aja gitu. Nah, tadi kan saya sebutkan kalau dari PDB ini juga bisa menggunakan software Chimera. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, jadi ini merupakan tampilan form dari aplikasi software UCSF Chimera. Jadi untuk melihat gen protein yang tadi itu dapat kita klik di bagian file, terus fetch by ID, langsung kita ketik. Ini kan ada PDB, jadi langsung kita ketik aja 1 GPL, nggak pakai lama, kita enter. Kita tunggu. Nah, seperti ini tampilan dari gen protein 1 GPL tadi. Ini bisa kita perkecil, perbesar, terus kita putar-putar, kita obok-obok. Nah, seperti inilah gen GPL tadi. Jika ingin mengganti stylenya itu, bisa kita klik di bagian action. Ini ada atomnya, bisa di show. Nah, seperti ini komponen atomnya banyak ya. Juga bisa kita hide. Nah, menghilang atomnya bersih. Atau kita bisa melihat bagian atomnya saja. Atomnya di show. Nah, ini bentuk stick kayak ada yang hilang nggak sih tadi tuh? Terus juga ada ball and stick. Nah, ada molekul-molekulnya itu kelihatan yang tadinya nggak ada. Terus kita ganti ke bentuk sphere. Nah, seperti bebatuan. Lanjut ke mode wire. Nah, seperti ini dia tampilannya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan kepada rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih moderator. Langsung saja, di sini kita akan melihat struktur 3 dimensi dari suatu protein. Di sini kita masih menggunakan web NCBI. Nah, di all database, sekarang kita fokuskan pada protein. Yang akan kita cari saat ini adalah 1 BPL. Klik pada bagian atas RP2 lipase dengan pastikan PDB ID-nya sama dengan yang kita cari, 1 BPL. Nah, di bagian kanan ini terdapat beberapa keterangan tentang PDB ID, NMPDB, dan lain-lain. Kemudian di bagian kiri ini ada abstrak, dan kita scroll ke bawah, dia ada review dari profil protein. Untuk lebih jelasnya, kita langsung download untuk dilihat menggunakan aplikasi CN3D. Bisa langsung kita buka. Seperti inilah tampilannya, kurang lebih ya, 3 dimensi. Di sini ada beberapa fitur pada bagian kiri atas. File, di sini kita bisa buka apa yang sudah kita download untuk struktur protein lainnya. Kemudian bisa kita save dan kita bisa export menjadi PNG. Di sini view zoom in, zoom out, select, style. Nah, di style inilah kita akan melihat
beberapa stylenya pada bagian rendering shortcuts, itu ada worms. Nah, seperti ini. Kemudian ada tubes. Nah, ini dia tampilannya untuk tubes. Kemudian yang ketiga itu ada wire. Nah, ini agak lebih tipis dari tubes. Kemudian ball and stick. Kemudian yang terakhir space fill. Oke, sekian dikembalikan pada kelompok. Nah, selanjutnya kita akan melihat struktur tiga dimensi dari protein dengan accession number PDB-nya itu 1 CLV. Langkah pertama kita masuk ke website NCBI, lalu di all database kita ganti jadi protein. Lalu kita ketik accession number PDB yang ingin kita cari, yaitu 1 CLV. Kita klik search. Nah, di sini muncul hasil yaitu yellow mealworms alpha amylase in complex with the amaranth alpha amylase in. Sini benar ya, PDB ID-nya itu 1 CLV. Tapi, nah di sini dapat terlihat bahwa ada 3D view dari 1 CLV. Lalu kita klik download. Nah, di hasil dari download ini tuh langsung terhubung ke aplikasi CN3D. Nah, ini merupakan 3D view dari accession number PDB 1 CLV. Bisa kita gerak-gerakkan ya. Nah, untuk di sini kita juga bisa ganti style. Kita klik di style, lalu rendering shortcuts, dan di sini ada beberapa style yang dapat kita ubah. Ada worms, tubes, wire, ball and stick, dan sketch fill. Pertama kita klik dulu. Nah, ini merupakan 3D view dari worm. Bisa kita gerak-gerakkan. Selanjutnya ke tubes. Ini merupakan 3D view dari style tube. Ini ada wire. Ini merupakan 3D view dari wire, style wire. Lalu selanjutnya ada ball and stick. Seperti ini gambarannya. Dan yang terakhir ada space fill. Bentuknya seperti ini. Di aplikasi CN3D ini juga punya banyak fitur. Salah satunya itu bisa coding berdasarkan sequence, objek, molekul, dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya kita juga bisa melihat 3D view dari aplikasi Chimera. Kita buka dulu aplikasinya, lalu kita klik File, klik Fetch by ID, kita ketik accession number PDB yang ini, yaitu 1 CL. Klik Enter. Nah, ini merupakan 3D view di aplikasi Chimera dari PDB ID 1 CL. Di sini juga kita dapat berubah style dari 3D view ini. Kita klik Caption, lalu di Return, kita hide terlebih dahulu. Lalu kita klik di action lagi di atom bonds, lalu klik Show. Stylenya kita klik di action, lalu atom bonds, dan di sini ada beberapa style yang dapat kita ubah.
Ada stick, ball and stick, spare, wire. Pertama kita klik stick dulu. Seperti ini, 3D view dari style stick. Lalu ada dari ball and stick. Seperti ini, agak berubah sedikit. Lalu ada style spare. Ini, ya. Terakhir ada wire. Seperti ini gambaran 3D-nya dari style wire. Mungkin itu saja penyampaian dari penjelasan saya terhadap aplikasi Chimera dan CN3D. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat struktur 3 dimensi protein dengan asesmen number PDB yaitu 2LIP. Sekarang kita telah berada di website NCBI. Nah, di bagian All Database, kita ubah dulu menjadi protein. Lalu kita tuliskan di sini PDB ID-nya tadi yaitu 2LIP. Lalu kita enter. Nah, terlihat ada hasil yang keluar yaitu Pseudomonas lipase open conformation. Nah, dengan PDB ID-nya benar ya tadi sesuai yaitu 2LIP. Kita klik. Di sini terlihat ada 3D view-nya dari PDB ID 2LIP tadi. Lalu di sebelah kanannya itu ada bagian untuk download. Kita klik download. Nah, apabila hasil downloadnya sudah ada, nah ini nih akan terhubung dengan aplikasi CN3D. Kita coba klik. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi CN3D dengan struktur protein kode ID PDB yaitu 2LIP. Di aplikasi CN3D ini, kita bisa mengubah style atau bentuk-bentuk dari struktur protein yang akan kita cari, yaitu dengan cara klik bagian style, lalu rendering shortcut. Nah, di sini terlihat ada beberapa style, ada worms, ada tubes, ada wire, ada ball and stick, dan space fill. Kita coba dulu di bagian style worms. Nah, ini merupakan 3D view protein dengan style worms. Lalu kita ubah. Style tube. Nah, ini merupakan 3D view dengan style tube. Lalu ada wire. Nah, ini merupakan 3D view dengan style wire. Bisa kita gerak-gerakan juga seperti ini untuk melihat ke seluruh bagian struktur proteinnya. Lalu selanjutnya ada style ball and stick. Nah, ini merupakan tampilan dari style ball and stick. Dan yang terakhir, itu ada style space fill. Ini merupakan tampilan dari style space fill. Selain bisa melihat ataupun mengubah style dari 3D view-nya, kita juga bisa melihat coloring dari 3D view struktur proteinnya, yaitu berdasarkan beberapa poin di sini, beberapa elemen. Juga di aplikasi CN3D ini juga banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita sudah berada di aplikasi Chimera. Di sini kita juga bisa untuk melihat struktur 3 dimensi protein dengan cara klik bagian file, lalu fetch by ID, dan kita klikkan lagi assessment number PDB, yaitu 2LIP. Nah, ini merupakan 3D view ataupun penampilan struktur protein secara 3 dimensi dengan aplikasi Chimera.
Di aplikasi ini juga bisa kita mengubah style-stylenya. Caranya yaitu pertama, di bagian ribbon kita hide dulu. Nah, lalu kita klik bagian atom bonds, kita klik show. Nah, selain itu, selanjutnya, itu di bagian atom bonds, kita bisa melihat ada berbagai style, yaitu ada style stick, ada ball and stick, spare, dan wire. Kita coba klikkan style stick. Ini merupakan 3D view dengan style stick. Lalu selanjutnya ada style ball and stick. Nah, ini merupakan penampilan dari style ball and stick. 3 itu ada spare. Ini merupakan 3D view dengan style spare. Lalu yang terakhir itu ada style wire. Ini merupakan tampilan 3D view dengan style wire. Nah, sama seperti aplikasi CN3D sebelumnya, di aplikasi Chimera ini juga banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara melihat struktur protein dengan assessment number PDB 2LIP. Dikembalikan ke moderator.